dan biji-bijian. Saya Rizwati dengan NIM 080205 25046. Saya diganti dengan NIM 080205255047. Saya Feni Lupa Adiratin dengan NIM 0805255017. Jangan lupa subscribe, like, And comment saksikan di next video. Zakat pertanian adalah zakat yang meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Dalil dasar Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat, yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang berupa atau bentuk dan warnanya, dan tidak serupa atau rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya terdapat dalil atau dasar Al-Quran mengenai zakat tumbuhan dan biji-bijian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi, yang berbunyi, janganlah kalian berdua memungut zakat dari selain 4 jenis ini. Yang pertama, gandum syair, gandum hitha, kismis, dan kurma kering. Terdapat definisi sepakat. Para ulama bersepakat bahwa zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan adalah setiap yang dijadikan makanan pokok di suatu negeri yang bisa ditimbang atau ditakar dan disimpan dalam kurun waktu yang lama. Ada 2 kelompok tanaman pangan yang dipungut sebagai zakat, yaitu dari kelompok buah-buahan meliputi ruthab atau kurma dan i'nab atau anggur. Dari kelompok biji-bijian meliputi gandum, beras, dan segala jenis tanaman biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan pokok serta disimpan. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib. Syarat wajib yang bagi zakat yaitu adalah orang Islam. Yang pertama, orang yang wajib zakat harus beragama Islam. Zakat ini tidak wajib bagi orang kafir. Terus yang kedua, merdeka atau yang bukan budak, karena budak yang tidak memiliki pribadi. Terus kalau yang ketiga yaitu hasil pemilik tanaman, orang yang memiliki atau jika hasilnya milik bersama, maka zakat dibagi sesuai porsi kepemilikan. Terus nomor 4 yaitu hasil tanaman bernilai makanan pokok dan dapat disimpan lama seperti padi, gandum, jagung, kurma, anggur kering, dan kismis. Dan sejenisnya tidak wajib untuk zakat, yaitu untuk sayur-sayuran dan atau buah-buahan yang cepat busuk. Contohnya itu seperti semangka, mangga, dan tomat. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah syarat sah. Syarat sah bagi umat Islam untuk membayar zakat yaitu yang pertama yaitu tanaman sudah panen dan kering siap disimpan. Zakat dikeluarkan saat panen, itu bukan ketika masih basah, melainkan atau masih basah atau belum matang. Terus yang kedua yaitu dikeluarkan dari hasil yang balik dan halal, dan tidak sah zakat dari hasil yang haram atau rusak. Terus yang ketiga yaitu dikeluarkan untuk mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan yang disebut dalam Quran surat At-Taubah. Haul tidak diisyaratkan pada zakat zuru, hubub, dan thimar. Tidak diisyaratkan haul berdasarkan kesepakatan. Sedangkan nisab atau batas minimum zakat tumbuhan dan biji-bijian adalah 5 wasak, yang setara dengan kurang lebih 653 kg gabah kering atau makanan pokok lainnya. Zakat dikenakan jika hasil panen mencapai jumlah ini. Kadar zakatnya adalah 10% jika dialiri dengan air hujan dan 5% jika menggunakan sistem irigasi berbayar. Rincian nisab 5 wasak merupakan takaran standar dalam zakat pertanian, setara dengan kurang lebih 653 kg konversi dari 5 wasak yang dihitung dari 5 kali 60 sak kali 2,1 76 kg
kilogram atau sak. Jumlah ini merupakan takaran untuk gabah kering atau makanan pokok lainnya seperti beras. Kadar zakat 10% dikeluarkan jika pengairan berasal dari air hujan atau sumber alami tanpa biaya, sedangkan 5% dikeluarkan jika pengairan menggunakan irigasi atau air yang dibeli. Berikut cara menghitung. Jika hasil panen mencapai nisab kurang lebih 653 kg, jika dialiri dengan air hujan 10% dari hasil panen, jika dialiri dengan irigasi adalah 5% dari hasil panen. Jika hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi tetap dianjurkan untuk bersedekah. Dalil kadar zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang dialiri dari air langit atau air hujan dan mata zakatnya sebesar 10% dan tanaman. Oke, yaitu hikmah dan pensyariatan zakat tumbuhan dan biji-bijian. Yang pertama, mensucikan harta dan jiwa pemilik hasil panen. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, mendukung ketahanan pangan umat. Yang keempat, mendorong produktif pertanian dan keberangkatan hasil. Yang kelima, mencegah penimbunan komunitas dengan pokok. Yang kedua, yaitu tanaman yang tidak wajib zakat, yaitu meskipun bernilai ekonomi tinggi tidak wajib zakat jika tidak dapat disimpan dan bukan makanan pokok seperti semangka, pepaya, mangga, tomat, cabai, sayur-sayuran, dan alpukat. Namun hasil dari tanaman tersebut tetap dianjurkan untuk zakat meskipun tidak wajib zakat. Waktu pengeluaran zakat. Perbedaan dengan zakat harta, dengan zakat pertanian tidak menentukan haul 1 tahun. Zakat wajib dikeluarkan pada hari panen ketika hasil sudah kering dan siap disimpan. Yaitu adalah penerimaan zakat tumbuhan dan biji-bijian. Zakat diberikan kepada 8 golongan, ada asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, qorin, atau orang yang beruntung untuk memberikan sabilillah, ibnu sabil. Yang selanjutnya, keutamaan orang yang mengeluarkan zakat tumbuhan dan biji-bijian, yaitu Allah melipat gandakan pahala mereka, mendatangkan keberkahan hasil panen, yang menambahkan kelimpahan rezeki, membuat ekonomi umat lebih kuat dan dekat dengan sifat dermawan para nabi. Terus, zakat pertanian bukan hanya ibadah finansial, tetapi fondasi ketahanan pangan umat. Setiap biji yang dizakatkan bagi seluruh manusia.